Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya, dalam keadaan yang baik, dan tentunya kalian tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kita sudah sampai di pembelajaran tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Namun, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar ada ilmu yang bermanfaat untuk kalian kelak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di tema 2, subtema 2 yang berjudul pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian akan bisa menyebutkan penyebab terjadinya gangguan pada organ pernapasan manusia dan bisa menyebutkan atau mengklasifikasikan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi itu juga menjadi poin pembahasan kita ya. Yang pertama adalah faktor penyebab gangguan pernapasan pada manusia dan informasi pada teks yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan pernapasan. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia? Mungkin kalian pernah berpikir atau pernah mengalami sendiri. Kira-kira hal apa yang membuat kalian itu mengalami gangguan pernapasan? Nah, sudah tidak sabar kan? Mari kita lihat. Nah, di sini ya anak-anak ya bisa dilihat di situ ada 3 faktor penyebab gangguan pernapasan. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Dan di sini dicontohkan seperti bayi yang terlahir prematur ya, bayi yang terlahir dini akan sangat membutuhkan alat bantu pernapasan karena organ pernapasannya belum sempurna. Nah, di sini dikatakan sebagai faktor fisik anak-anak ya. Yang kedua yaitu faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang bisa menyebabkan gangguan pernapasan seperti influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan juga kanker paru. Nah, penyakit-penyakit ini sangat erat kaitannya dengan organ pernapasan kita yaitu paru-paru ya, sehingga bisa menyebabkan gangguan pernapasan pada kita. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan anak-anak. Ini yang mungkin sering kalian jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari karena banyak di sekitar kita mungkin ada lingkungan yang kotor. Kemudian ketika di jalan raya kalian melihat banyak asap kendaraan atau yang tinggalnya di daerah industri, maka akan banyak melihat banyak cerobong-cerobong asap dari pabrik ya, dan mungkin juga asap rokok ya yang ada di sekitar kalian, tempat tinggal kalian. Banyak orang yang merokok ya, atau bahkan anggota keluarga kalian sendiri di rumah ada yang merokok. Nah, sebaiknya tidak terlalu dekat ya. Nah, jadi anak-anak ya, lingkungan ini terutama asap ya, asap yang ditimbulkan tadi itu bisa menyebabkan ketersediaan oksigen itu menipis, sehingga ketika oksigen itu bisa menipis karena terlalu banyak karbon dioksida atau gas yang lain ya, maka kita bisa merasakan sesak nafas ya. Sesak nafas memang tidak terlalu terasa, tetapi apabila uh, dialami dalam jangka waktu yang lama dan sering, maka suplai oksigen yang masuk dalam tubuh kita akan berkurang dan itu kurang baik, ya kan? Nah, jadi kalian sudah tahu ada 3 faktor ya tadi yang sudah disebutkan penyebab gangguan pernapasan, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan. Baik anak-anak, kita sekarang masuk kepada pembelajaran atau poin pembahasan yang kedua, yaitu
tentang informasi yang terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masih berhubungan dengan gangguan pada organ pernapasan kita, gangguan pernapasan manusia ya. Di sini kita lihat ada teks bacaan ya yang menggambarkan suasana kebakaran lahan dan akibatnya ya. Jadi mari kita pelajari teks berikut ini agar mungkin lebih memahami, sehingga nantinya kita bisa menyebutkan informasi atau mengklasifikasikan informasi yang memuat pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Oke, mari kita membaca teks berikut ini. Teks ini berjudul Kuldesak Lantaran Jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru, Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meski begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung, di rumah saja sudah tidak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo. Khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluarganya keluar kota. Dari rumahnya di Kecamatan Tampan, Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Ada partikel kasat mata dan partikel tak kasat mata. Partikel kasat mata berupa debu. Partikel tak kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernapasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih pengidap infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Nah, teks ini anak-anak dikutip dari majalah Tempo edisi 21 sampai 27 September tahun 2015. Nah, itu tadi teks tentang apa yang terjadi di kota Pekanbaru ya, di Riau sebagai akibat dari kebakaran lahan yang ada di Sumatera Selatan dan Jambi. Sekarang mari kita mengklasifikasi informasi ya, atau menyebutkan informasi yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, kemudian mengapa dan bagaimana. Nah, di sini anak-anak sudah dicontohkan ya untuk kalian, yaitu kalian akan menuliskan pertanyaan sekaligus jawabannya. Nah, jadi kalian akan berlatih menjadi jurnalis ya anak-anak ya. Kalian akan mencoba untuk nantinya akan bisa menjelaskan ya dari teks itu apa isinya, kemudian juga mengapa terjadi hal seperti yang ada pada teks dan lain sebagainya, yaitu menggunakan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Contoh di situ yang sudah disebutkan adalah apa penyebab asap di Riau? Dan jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Contoh yang lain yaitu apa yang terjadi pada teks di atas, yaitu telah terjadi kebakaran lahan atau kebakaran hutan ya.
Namun kebakaran hutannya bukan di Riau, melainkan di Sumatera Selatan ya, dan Jambi. Nah, nantinya anak-anak kalian boleh untuk menambahkan pertanyaan dan jawaban di situ ya. Silahkan untuk berlatih, walaupun ini bukan tugas, namun kalian tetap boleh berlatih untuk bisa menyajikan informasi dengan menuliskan pertanyaan dan jawaban pada buku kalian ya. Selanjutnya, yang menggunakan pertanyaan siapa? Siapa nama narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut? Narasumber yang memboyong keluarganya keluar kota dalam berita tersebut bernama Asep Dadan Muhanda. Nah, juga bisa pertanyaan yang kedua, siapa yang terkena dampaknya? Maksudnya dampak dari kebakaran hutan ya, yaitu seluruh warga Kota Pekanbaru Riau. Nah, itu juga bisa ya anak-anak ya. Jadi kita bisa menggali informasi. Untuk selanjutnya yang menggunakan pertanyaan di mana dan bagaimana. Di mana kebakaran hutan terjadi? Kebakaran hutan terjadi di Sumatera Selatan dan Jambi. Di mana penduduk mengungsi, maksudnya tadi ya, si narasumbernya tadi ya, yaitu di Kota Bukit Tinggi. Tadi dikatakan bahwa dia mengungsi di tempat sanak saudaranya di Kota Bukit Tinggi. Yang mungkin di kota tersebut lebih aman untuk bisa ditinggali ya, karena tidak terlalu tercemar asap ya. Selanjutnya, bagaimana? Bagaimana upaya penduduk Riau menyelamatkan diri dari bahaya asap? Sebagian penduduk Riau keluar wilayah sementara waktu untuk menyelamatkan diri dari bahaya asap. Nah, kemudian pertanyaan yang lain bisa seperti berikut. Bagaimana kegiatan sekolah anak-anak di Riau ya? Di situ disebutkan bagaimana kegiatan sekolahnya karena tempatnya kecil sehingga tidak cukup untuk menulis. Maksudnya adalah bagaimana kegiatan sekolah atau belajar mengajar di Kota Pekanbaru. Jadi khusus bagi wilayah yang terdampak itu sekolahnya telah diliburkan oleh pemerintah daerah setempat ya. Baik, yang terakhir adalah menggunakan pertanyaan mengapa. Mengapa langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat? Langkah meninggalkan Riau sementara waktu dianggap tepat karena angin membawa asap kebakaran dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Atau mengapa penduduk mengungsi? Jadi tadi disebutkan bahwa ada beberapa penduduk itu yang mengungsi dan mungkin sebagian besar juga mengungsi ya. Yaitu karena mereka khawatir akan kesehatannya, kesehatan keluarganya, dan kesehatan diri mereka semuanya ya dalam lingkup masyarakat. Nah anak-anak, kita telah mencoba untuk menggali informasi ya dan mengklasifikasikannya menggunakan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Silahkan kalian boleh untuk melengkapi tabel tersebut bila kalian masih bisa menemukan informasi yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya tadi ya. Nah, jadi walaupun bukan tugas, tapi kalian tetap bisa untuk melengkapi bukunya. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran untuk kali ini. Semoga kalian bisa menangkap pembelajarannya dengan baik ya. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Tentunya ada pesan dari Bu Nelly, Pak Dion, dan Pak Tovan. Kalian harus rajin berolahraga, cukup istirahat, dan makan makanan yang bergizi agar tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video penjelasan pada hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.